Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 IP 1 dan saya perwakilan dari kelompok 1 Kurul Aini yang akan membuka presentasi penelitian geografi mengenai pencemaran air Sungai Ciliwung. Sebelumnya kami akan membahas mengenai latar belakang penelitian ini. Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terutama disebabkan oleh adanya kegiatan manusia di sekitar sungai. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sangat membutuhkan air yang bersih untuk minum, memasak, mencuci pakaian, mandi, dan kepentingan lainnya. Di dalam sungai juga terdapat bermacam-macam ikan yang bisa dikonsumsi dan dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan manusia. Air yang kita perlukan tentunya air yang bersih, tidak berbau, berwarna jernih, dan air yang tidak mengandung racun. Dengan begitu, sungai merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini, air sungai sudah tak jernih lagi. Seperti pada halnya Sungai Ciliwung. Tak hanya keruh dan berwarna coklat, bahkan hitam, air Sungai Ciliwung juga kerap kali berbau tak sedap. Berubahnya warna dan bau air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai. Kemudian, apa sih itu pencemaran atau polusi air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Dikutip dari Natural Resource Defense Council, polusi air adalah zat-zat berbahaya atau bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran, sungai, danau, lautan, atau badan air lainnya, sehingga menurunkan kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungan. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi, dan lain-lain juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Faktor-faktor penyebab pencemaran air Sungai Ciliwung. 1. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga tersebut dapat berupa sisa konsumsi makanan sehari-hari, air bekas mencuci pakaian, air bekas mandi, dan air bekas sanitasi. Semua limbah itu dialirkan oleh pipa-pipa dan berakhir di sungai. Pencemaran sungai tersebut akan ditandai dengan tingginya mikroba berbahaya yang terkandung dalam air sungai. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia juga akan mempengaruhi banyaknya limbah yang dihasilkan. Semakin banyak limbah rumah tangga yang mengalir menuju sungai, maka air sungai akan semakin tercemar. 2. Pemukiman di pinggir sungai. Warga yang mendiami pemukiman kumuh, apalagi tinggal di bantaran sungai, biasanya memiliki kebiasaan buruk, yakni membuang apa saja yang tidak bermanfaat ke dalam sungai, seperti sampah popok dan limbah rumah tangga lainnya. Rumah mereka tepat di tepi sungai, sehingga limbah apa saja yang mereka hasilkan akan langsung dibuang ke sungai. 3. Sampah. Masalah sampah adalah penyebab yang tidak akan berujung. Terlalu banyak sampah di Sungai Ciliwung. Bahkan sekarang bukan hanya di sungai, laut pun banyak sampah. Sampah bisa mencemari air dan juga membunuh ikan yang ada di sana. Sungai Ciliwung pun menjadi bau dan warnanya pun keruh. 4. Limbah pabrik. Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Enti Sukarti, menurutnya dari data sementara yang dimilikinya ada sekitar 300 pabrik besar dan pabrik rumahan di Depok yang kerap membuang limbah mereka ke Sungai Ciliwung. Pabrik besar, katanya diantaranya adalah pabrik baterai, pabrik kancing, pabrik elektronik, dan pabrik korek gas. Sementara untuk pabrik rumahan adalah pabrik tahu dan tempe, pabrik pengolahan minyak kelapa atau kopra, pabrik benang, pabrik konveksi, pabrik kerupuk, dan pabrik roti. 5. Fenomena alam. Selain penyebabnya manusia itu sendiri, ada juga fenomena alam yang terjadi dan mengakibatkan pencemaran air. Gunung meletus yang menyemburkan larva akan mengalir ke sungai, mengakibatkan ekosistem di dalam air tersebut akan mati. Selanjutnya, dampak negatif dari pencemaran air sungai. Timbulnya berbagai penyakit. Air yang tercemar limbah rumah tangga dapat menyebabkan penyakit seperti gatal-gatal kulit. Akibatnya adanya mikroorganisme dari air. 2. Kehidupan ekosistem di dalam air akan mengalami kerusakan yang besar. Pencemaran air menyebabkan kerusakan lingkungan yang membuat ekosistem di dalam air seperti ikan yang merupakan sumber makanan manusia menjadi mati akibat eutrofikasi. Eutrofikasi akibatnya limbah sisa produksi yang digunakan oleh pertanian. Eutrofikasi adalah peningkatan kandungan nutrisi di perairan yang merangsang pertumbuhan eksplosif alga yang mengalami sinar matahari masuk ke dalam air yang menghabiskan oksigen di dalam air saat membusuk dan juga tumbuh
ganggang, dan parasit jahat mempengaruhi dalam air. Sungai yang tercemar dapat memberikan dampak buruk seperti bencana kehidupan manusia di sekitarnya. Salah satu contoh bencana yang pernah terjadi di DKI Jakarta akibatnya oleh pencemaran sungai adalah bencana banjir yang merendam sebagian daerah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pendangkalan sungai diakibatkan terlalu banyak sampah yang menumpuk. Selanjutnya Rama Putra. Cara mengatasi pencemaran air Sungai Ciliwung. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Deterjen yang banyak digunakan oleh ibu rumah tangga kebanyakan mengandung bahan kimia yang jumlahnya sangat banyak. Biasanya hal ini ditandai dengan busa yang melimpah ruah ketika selesai mencuci. Maka beberapa orang akan membuangnya ke sungai dan sebagainya. Hal ini akan memberikan efek yang tidak baik seperti matinya mikroorganisme. Maka dari itulah sudah saatnya kita menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, karena deterjen juga termasuk dalam hal yang bisa memperburuk pencemaran air. Rutin melakukan pembersihan sumber air. Lakukanlah gotong royong pembersihan air Sungai Ciliwung ini agar bisa kembali menjadi sungai yang jernih dan bisa sebagai tempat hidup ikan. Tidak membuang sampah di sungai. Banyak orang yang masih membuang sampah rumah tangga mereka ke sungai, padahal sampah-sampah yang mereka buang tersebut akan mencemari ekosistem sungai, dan apabila dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan menghambat aliran air sungai. Akibatnya akan terjadi banjir. Selain itu, air sungai yang telah ditumpuki sampah ini akan membuat sungai menjadi kotor, bau, keruh, dan akhir tidak bisa untuk dikonsumsi. Tidak mendirikan rumah di bantara kali, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air atau sungai, menanam pohon. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, kelas 10 IPS 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.